395, episode 75 Hati Tertentu, 2. Kita bisa melakukan ini. Kami tidak akan mengetahuinya sampai kami benar-benar mulai berkelahi, kata Jong Hui Won tepat 3 jam yang lalu. Tidak masalah apakah mereka Raja Iblis atau bukan, suruh mereka datang. Kita tidak lagi lemah, kan? Petik 2. Yang mendengarkannya adalah Reincarnators, orang-orang yang memilih, baik, selama konflik regional terakhir, serta beberapa yang beruntung yang selamat dari medan perang batal oleh. Mereka adalah orang-orang yang telah kehilangan pandangan dunia mereka. Konflik regional ke-117 dimulai. Kam terafiliasi Anda adalah bagus. Jika aku tahu ini mungkin terjadi, aku tidak akan datang. Petik 2. Bisakah kita kembali ke dunia lama kita? Beberapa orang mulai bergumam dalam ketakutan dan gejolak menyebar di antara kerumunan dalam sekejap. Bagaimana kita bisa bertarung melawan sesuatu seperti itu? Sebuah kapal, jahat, melonjak dari kejauhan. Itu sangat besar. Tanpa ragu, itu adalah senjata fabel yang dilengkapi dengan fungsi luar biasa. Giek. Gelombang yang mendukung kapal besar dan banjir sebenarnya adalah pasukan hebat yang terdiri dari Demonkin kelas 7, Dark Warriors. Ada begitu banyak sehingga hampir tidak mungkin untuk menghitung semuanya. Sekilas, pasti ada beberapa puluh ribu. Itu adalah tontonan yang tidak bisa digambarkan sebagai konflik regional belaka. Wah. Jong Hui Won melihat mata Reincarnators yang dipenuhi rasa takut dan berpikir pada dirinya sendiri. Dia tidak bisa menuntut semua orang untuk berani di sini. Jelas bahwa mereka akan takut. Mereka menjalani seluruh hidup mereka di dalam sangkar pandangan dunia mereka, hanya untuk digunakan oleh penjajah dari luar. Menuntut orang-orang seperti itu untuk berani adalah tindakan kekerasan itu sendiri. Jong Hui Won ingin memberitahu mereka, katakan kepada mereka bahwa mereka tidak harus bertarung, bahwa dia akan melakukan sesuatu untuk menyelesaikan ini sendiri, entah bagaimana. Semuanya, bersembunyi di belakangku. Ada satu pria yang berbicara untuk hatinya, meskipun aku akan memblokir mereka. Dia adalah salah satu kawan tertuanya, serta seorang pria yang dengan berani menghadapi kesulitan bertemu dari garis depan. Bisakah kamu menghentikan itu semua sendirian? Tentu saja, itu tidak mungkin. Melihat senyum murah hati Yi Hyun Seong, hatinya yang frustrasi sepertinya melonggarkan sedikit saja. Dia dulu menderita kejang hanya dari sentuhan jari, tetapi pada saat ini, dia merasakan bahwa mereka sudah sangat dekat. Mari kita putuskan peran kita. Saya akan bertanggung jawab untuk mengambil semua serangan. Hui Wonsi, kamu harus. Petik 2. Ini untuk menyerang, iya. Sama seperti di Caixenix. Petik 2. Kembali di Kepulauan Caixenix, ada saat-saat ketika mereka bertarung bersama seperti ini. Mereka berbagi kenangan tentang berperang melawan penjajah perampok. Perisai terberat dan pedang paling tajam dari. Meskipun sederhana, taktik ini paling baik mengoptimalkan kekuatan dan kelemahan individu mereka. Bagaimana kalau kita pergi? Fabel, pedang dan perisai, telah mulai bercerita. Yang pertama berlari ke depan adalah Yi Hyun Seong. Seperti layaknya seorang pria yang percaya pada tahayul, semakin keras raungan, semakin kuat, ia berteriak cukup keras untuk mengguncang dunia dan berbenturan dengan gelombang gelap. Inkarnasi Yi Hyun Seong sedang mengaktifkan stigma, Steel Transformation level 10. Karapas baja yang telah mencapai kematangannya sekarang menutupi seluruh tubuhnya. Para pejuang kegelapan bertabrakan dengan lapisan baja luar yang berkilau dalam cahaya putih yang cerah jatuh seperti pin bowling dan dihancurkan sampai mati. Inkarnasi Yi Hyun Seong sedang mengaktifkan stigma, Great Mountain Smash level 10. Tinjunya yang baja terangkat ke udara dengan kuat menghantam tanah, ombak yang diciptakan oleh para pejuang kegelapan bergoyang-goyang tanpa henti, menyebabkan pergerakan kapal menjadi kusam juga. Tidak melewatkan kesempatan itu, Yi Hyun Seong mengaktifkan stigma terakhirnya. Inkarnasi Yi Hyun Seong sedang mengaktifkan stigma, Great Mountain Push level 10. Itu adalah stigma yang hanya bisa membuka pintu kereta bawah tanah yang macet pada awalnya. Tapi sekarang, stigma itu memungkinkannya untuk mendorong mundur terhadap sebuah kapal seukuran kapal perang. Kedua tangannya yang saat ini ditutupi, transformasi baja, diwarnai dengan warna hitam pekat, dan sebagian karapas yang menutupi tubuhnya dilucuti. Namun, Yi Hyun Seong meludahkan teriakan keras lainnya dan menahan rasa sakit. Dia tidak mundur bahkan ketika mengalami banjir bunga api. Kaki belakangnya menggali jauh ke tanah di bawah, dan dari jauh, dia menyerupai paku kecil yang menempel di tanah. Tapi paku kecil itu berhasil menghentikan gerakan maju kapal perang itu. Itu berhenti. Yi Hyun Seong Nim telah menghentikan kapal perang. Reincarnators bersorak atas keajaiban yang luar biasa ini. Sayangnya, pertempuran sesungguhnya hanya akan dimulai dari sekarang. Perisai telah melakukan tugasnya, jadi sekarang saatnya pedang melakukan miliknya. Jong Hui Won melonjak tinggi ke udara setelah menginjak bahu Yi Hyun Seong dan mendarat di dek kapal, sebelum mengayunkan pedang penghakiman di sekitarnya. Kuahak. Dia melepaskan kombinasi, Demon Slaying, dan Hellfire. Dia tidak menahan sama sekali, dan konstelasi tingkat tokoh sejarah yang tertangkap basah terbunuh seketika, badan inkarnasinya meledakkan sepenuhnya.
Jong Huiwon menyebarkan api hantu kebiruan dan memancarkan cahaya putih murni tampak sangat mulia, berbudi luhur. Sebagian dari rasi bintang seperti kisah, pedang, dan perisai. Kagagagak. Sayangnya, tidak butuh waktu lama untuk pedangnya dihentikan. Pelakunya adalah sebuah tangan yang tampaknya terbungkus dalam warna hitam suram. Makhluk terkekeh tak menyenangkan telah meraih pedangnya, sebelum melemparkannya ke udara. Dia menginjak udara dan berputar untuk mendarat kembali di geladak dengan aman. Di depannya berdiri rasi bintang yang telah menciptakan formasi pertempuran. Gugu. Tidak, itu bukan rasi bintang. Melihat stigma terkutuk, Anda harus menjadi inkarnasi dari Archangel itu. Kamu pasti tahu bahwa ini adalah jebakan, namun bodoh sekali untuk berpikir bahwa kamu rela melangkah maju menuju kematianmu sendiri. Mereka sepenuhnya diselimuti aura setan hitam pekat, makhluk yang menempati kegelapan di langit. Jong Huiwon mempelajari 5 Raja Iblis yang berdiri di depannya. Ini adalah daftar makhluk yang harus bisa kamu lawan, juga yang tidak boleh kamu miliki, Huiwon Si. Tolong, Anda harus mengingat penampilan mereka tidak peduli apa. Dia putus asa mengingat isi dari penjelasan Kim Dokja. Raja Iblis pertama yang matanya beralih adalah makhluk yang memegang tombak menyala dan kepala seseorang. Orang ini adalah seseorang yang bisa kau lawan. Jika saat ini Anda, Huiwon Si, mengaktifkan jam penghakiman sudah cukup. Master Dunia Setan ke-58, President of Flames, Emi. TL, diucapkan sebagai, Ahmi. Adapun orang ini, itu akan baik-baik saja. Namun, jika dia tiba-tiba mengangkat tanduknya dan menerkammu, segalanya akan menjadi berbahaya, jadi serang dia terlebih dahulu tanpa ragu-ragu. Master Dunia Iblis ke-48, Kerbau Emas bertanduk emas, Hagenti. Akan berbahaya dari orang ini dan seterusnya. Ketika Anda berada dalam kondisi puncak, dan ketika Anda bisa bertarung 1 lawan 1, barulah mencoba untuk melawannya. Tuan dari Dunia Iblis ke-36, Burung Hantu Cakar Perak, Stolas. Menilai dari status bocor, dia bisa merasakannya, sampai orang ini, dia entah bagaimana bisa melawan mereka. Masalahnya adalah dengan 2 lainnya menatapnya dari belakang 3 depan. Pertama-tama, Raja Iblis tampan menatapnya, mengenakan baju besi merah dan pincang di satu kaki. Jujur saja, peluang Anda untuk menang tipis ketika kami memasuki 20-an teratas. Jika Uril melakukan Advent of Half God, maka segalanya mungkin berbeda, tapi Master of the 16th Demon World, Raja Iblis Seduksi dan Infertilitas, Separ. Dan mulai dari sini dan seterusnya, Anda harus menghindari orang-orang ini tanpa syarat. Dia tidak membutuhkan pengingat untuk memahaminya, makhluk terakhir di belakang formasi 5 Raja Iblis, diam-diam mengamati situasi yang sedang berlangsung. Itu adalah makhluk yang saat ini tidak bisa dimenangkannya. Tuan dari Dunia Setan ke-8, pemburu tanpa ampun melawan kehendak surga, Barbatos. Raja Iblis dengan topi bergaya koboi dan membawa senapan tersenyum padanya melalui rambut pirang keskadingnya. Keputusasaan terlesat, memang, harapan yang mustahil. Jong Huiwon membakar semangat juangnya dan mempererat cengkeramannya pada pedang. Dia sudah bertarung melawan Raja Iblis. Saat itu, dia tidak dalam kondisi untuk menunjukkan semua kemampuannya, tapi seperti apa rasanya sekarang? Keahlian eksklusif, jam penghakiman, bersiap untuk diaktifkan. Atributnya adalah Hakim Jahat. Itu adalah kekuatan malaikat agung yang memimpin Valkyrie di masa lalu, perang besar orang suci dan iblis. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, dia masih tidak akan kalah selama mereka adalah jahat. Sayangnya, mayoritas konstelasi jenis baik mutlak menentang aktivasi keterampilan. Aktivasi keterampilan telah dibatalkan. Barbatos mulai tertawa seolah sudah tahu apa yang terjadi padanya. Betapa naifnya, oh, inkarnasi Uril. Apakah Anda masih tidak mengerti apa situasi Anda saat ini? Kim Dokja mengatakan bahwa, konflik regional, ini adalah jebakan. Dia mengatakan bahwa, bahkan jika mereka tahu, mereka masih harus berpartisipasi di dalamnya. Malaikat menikmati konsep, domba kurban. Dan sepertinya kau akan melakukannya kali ini. Tujuan adalah untuk memenangkan, perang besar Saints and Demons. Dan untuk mencapai tujuan itu, tidak boleh ada. Apakah Jong Huiwon adalah, baik, atau, jahat, dia hanyalah seseorang yang harus dibuang dari sudut pandang mereka. Dia sudah tahu semua itu. Itu tidak berarti itu terasa nyata baginya bahkan sekarang. Petik 1 titik. Aku tidak tahu tentang malaikat lain, tetapi bahkan Uril mengkhianatiku. Aku akan mengirimmu pergi dengan damai. Dia mendengar senapan Barbatos di kokang. Saat dia merasakan bagian belakang lehernya tiba-tiba menjadi dingin, Jong Huiwon melemparkan dirinya keluar kapal. Kuah. Peluru yang ditembakkan di udara merobek jalinan waktu dan ruang untuk menusuk lubang hitam di langit. Tangannya mencengkeram pedang sedikit bergetar. Dia baru saja akan bertarung melawan monster seperti itu sekarang. Terlepas dari apa, Anda tidak boleh mencoba untuk melawan Raja Iblis peringkat ke-10 atau lebih tinggi 1 lawan 1. Anda harus melarikan diri tanpa ragu-ragu. Dan tunggu sampai temanmu tiba. Anda harus ingat ini. Dalam keadaan normal lainnya, dia akan menentang kata-katanya. Namun, itu adalah cerita yang berbeda saat ini.
Hyun Seong-si. Hyun Seong, yang sibuk memukul para pejuang kegelapan sampai mati di depan gerombolan, memandangi tubuhnya yang jatuh. Pertukaran cepat tatapan mereka sudah cukup baginya untuk mencari tahu situasi pertempuran saat ini. Suara-suara mengejek dari Raja Iblis bergema. Hahaha, Anda membuat keputusan yang bijaksana. Memang, medan perang ini sangat luas. Namun, berapa lama Anda bisa melarikan diri? Sebuah badai ganas aura iblis berkobar di langit. Pedang dan perisai berlari. Mustahil untuk bertarung melawan musuh yang bahkan tidak bisa mereka lawan. Dan mereka juga tidak mampu mati di sini. Dok Jasi dan Yu Jung Hyoksi akan segera tiba. Mari kita bertahan sampai saat itu. Petik 2. Jong Hui Won mengangguk. Tidak peduli seberapa kuat musuh mereka, selama perusahaan telah berkumpul di satu tempat, mereka harus dapat mengatasinya. Mereka telah mematahkan pertarungan terakhir bahkan lebih buruk dari ini sebelumnya. Tidak akan hancur di tempat ini. Mereka berdua merawat Reincarnators yang terluka dan terus menghancurkan prajurit kegelapan, sambil menarik garis pertempuran mereka. Pengaruh sponsor Anda melemah. Lebih buruk lagi, bahkan berkat Uril telah melemah. Pikirannya hanya membuat skenario terburuk, tetapi Jong Hui Won menggelengkan kepalanya untuk menyingkirkannya. Kemungkinan besar, Uril pasti bertarung dalam konflik regional yang berbeda, sama sekali tidak mungkin sponsornya akan mengkhianatinya. Suara benar-benar hiruk-pikuk Raja Iblis menyapu medan perang berikutnya. Minggir, sampah. Reinkarnator yang kehilangan kesempatan untuk melarikan diri dibantai berbondong-bondong di mana-mana. Orang-orang pemberani yang berusaha melawan adalah yang pertama kehilangan akal, sementara mereka yang mundur karena ketakutan telah menembus hati mereka. Namun, masih ada beberapa yang bisa bertahan melawan kekuatan Raja Iblis untuk melakukan perlawanan. Oh, seorang Swordmaster, kan? Kamu petarung yang sangat bagus. Seseorang bertahan melawan tanduk emas Hagenti. Etherblade melapisi pedang pria ini. Orang tua yang memegang senjata ini adalah seseorang yang sangat dikenal Jong Hui Won. Petik 2. Kyle. Kyle Berte. Dia adalah ksatria pelindung peringkat teratas yang menemaninya selama Kepulauan Caixenix. Captain, sudah kehormatan saya untuk melayani Anda. Sebenarnya, aku terlalu tua untuk melangkah ke dunia luar, tapi saya sungguh-sungguh berharap agar kekuatan saya yang kecil dapat menjadi setidaknya semacam bantuan bagi Anda di tempat itu. Kyle bertarung dengan baik. Dia berhasil menangkis klakson Hagenti beberapa kali, dan dia bahkan menimbulkan nik kecil di lengan Raja Iblis yang lembu. Tapi, itu sejauh yang dia bisa. Pedang Swordmaster patah, dan dia berlutut. Sejak awal, lawannya bukanlah seseorang yang bisa dilawan Swordmaster tua. Tenggorokannya terangkat dan dia diangkat seperti mainan. Karakter, Eri Striker, semakin gelisah. Emosi Eri naik dalam diri Jong Hui Won. Kalau terus begini, Kyle akan mati. Pikirannya bergerak lesu, nama-nama anggota menyapu melewati benaknya. Yang pertama dia pikirkan adalah Yu Jung Hyok. Reinkarnator akan hidup kembali bahkan jika mereka mati. Dia tidak akan mencoba menyelamatkan Kyle. Lagi pula, Pulau Reinkarnator tidak mengizinkan kematian. Seseorang mungkin kehilangan ingatan mereka dan menjadi keberadaan yang berbeda, tetapi bagaimanapun, jiwa akan melanjutkan. Jadi, dia membiarkan Kyle mati demi gambaran yang lebih besar. Yang berikutnya muncul di kepalanya adalah Kim Dokja. Kita harus menyelamatkannya. Tetapi, jika Anda melakukannya, Anda akan mati, Hui Won-si. Kim Dokja mungkin mengatakan hal yang benar, tetapi karena dia khawatir tentang hidupnya, dia akan menutup mata terhadap nasib Kyle. Kenapa kamu berada dalam dilema? Gunakan pria itu untuk memukul Raja Iblis sampai mati. Sederhana. Han Suyong akan mengatakan sesuatu yang mirip dengan itu. Yah, bagaimanapun juga, dia tidak pernah begitu tertarik untuk menyelamatkan hidup orang-orang. Untuk mengakhiri situasi terburuk-terburuk dalam kondisi terbaik, dia akan secara langsung mengincar leher Raja Iblis sekarang. Dan kemudian, bibir Kyle yang sekarat mengucapkan kata-kata berikut. Tolong, lari. Namun, matanya mengatakan sesuatu yang lain. Silahkan, selamatkan aku. Hui Won-si. Dia mendengar suara Yi Hyun Seong berikutnya. Dia adalah yang paling mirip dari semua orang di. Tentu, kepribadian dan kemampuan beradaptasi mereka mungkin berbeda, tetapi setidaknya ketika sampai pada jenis situasi tertentu, mereka akan selalu sampai pada keputusan yang sama persis. Keterampilan eksklusif, Hellfire level 10, sedang diaktifkan. Bahkan tidak perlu ragu di sini. Karena mereka juga, diselamatkan dengan cara yang sama di masa lalu. Fin.